Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Students, dimanapun kalian berada, tetap sehat dan semangat. Smart Students, pada sesi kali ini, kita akan mencoba membahas tryout ujian UTBK untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Let's check it out. Dear smart students, now we start from number 1. What is mainly discussed in the above passage? Apa yang dibahas dalam paragraf di atas? Dear students, soal ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai topik bacaan di atas. Bacaan di atas mendiskusikan tentang prisoner of war. Kalau kita artikan adalah tawanan perang. Kemudian kalau kita perhatikan pada paragraf pertama, itu disebutkan prisoner of war are traditionally members of the armed forces of belligerent who have been captured by an enemy. In modern warfare, the term also includes member of partisan bla bla bla. Oke, dalam pertama kita menemukan kata kunci yaitu traditionally dan in modern. Kemudian dalam paragraf bahwa zaman dahulu prisoner of war itu dibunuh dan dijadikan budak. Kemudian dijelaskan prisoner of war in the 20th century. Dijelaskan bagaimana keadaan prisoner of war pada zaman modern. Sehingga bisa kita simpulkan terdapat dua masa yang dideskripsikan dalam paragraf di atas, yakni masa lalu ancient times dan masa sekarang atau modern times. So, the best answer for number 1 is A. A brief history of prisoner of war in both an ancient and modern times. Smart students, now we turn to the question number 2. The author's purpose of writing the text is to bla bla bla. Tujuan pengarang menulis teks tersebut adalah. Oke, pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan dari penulis. Dalam menentukan tujuan, kita membutuhkan kata kunci yang selalu dibahas pada setiap paragraf. Nah, hal ini serupa dengan ketika kita menentukan topik bacaan. Adapun dalam paragraf di atas, kata yang selalu dibahas adalah mengenai semut tentara, atau kita sebut dengan army ant. Sehingga, bacaan di atas bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai cara army ants dalam bertahan hidup. Maka jawaban yang tepat adalah E. To inform the readers about how army ants set up their life. Sementara apabila kita menganalisis pilihan pengecoh yang B,
demonstrate the strength of army ant compared to the lion, tigers, and bears, itu hanya dibicarakan pada paragraf pertama. Kemudian pengecoh C hanya didiskusikan pada paragraf kelima, dan pengecoh D tidak terdapat dalam paragraf. Sedangkan pengecoh E hanya disebutkan secara tersirat pada paragraf pertama. So, the best answer for number 2 is A. Inform the readers about how army ants set up their life. Smart students, now we turn to number 3. Which of the following statement about soldier ant is not true? Manakah dari pernyataan berikut tentang semut tentara yang tidak benar? Tipe soal ini berkaitan dengan unstated statement, pernyataan yang tidak ada dalam bacaan. Oleh karena itu, caranya kita harus menemukan mana pernyataan yang ada dalam bacaan, sehingga nanti yang tidak terdapat dalam bacaan itulah jawaban yang tepat. Untuk membahas soal unstated statement, kita hendaknya menggunakan teknik scanning. What is scanning technique? Reading rapidly in order to find specific fact. Jadi kita membaca dengan cepat untuk menemukan spesifik pernyataan atau pernyataan yang kita cari. Jadi tidak perlu membaca semua teks karena waktunya tidak akan cukup karena terlalu panjang teksnya. Oke, yang tidak benar mengenai pasukan semut hanya ada dalam pernyataan opsi D. They lay many eggs. Mereka banyak bertelur karena yang bertelur adalah queen ant, bukan soldier ant. Jadi jawaban lainnya semuanya benar dan terdapat pada teks. Nah, yang tidak ada dalam teks adalah yang D. They lay many eggs. Itu pernyataan yang not true. So, the best answer for number 3 is D. They lay many eggs. Smart students, now question number 4. In which paragraph of the text author mention the sight of army ant? Di paragraf manakah penulis menyebutkan tentang penglihatan dari semut tentara? Nah, ini sama, kita menggunakan teknik scanning mencari detail fakta yang ada dalam teks. Penulis menyebutkan tentang penglihatan dari semut tentara ada dalam paragraf ke-6. Perhatikan, paragraf ke-6 disebutkan, Asian virtually are blind and cannot see what is ahead of them, but they move together in such great numbers that they can easily kill the non-army ant, insect, and other small creatures. Kata kunci di situ adalah cannot see what is ahead of them. Itu menjelaskan tentang bahwa semut tentara itu tidak melihat apa yang di depan mereka. So, the best answer for number 4 is E, paragraf ke-6. Smart students, next question number 5. It can be inferred from paragraph 1 that the author tell us to ignore lions, tigers, and bears because bla bla bla. Smart students, dengan pernyataan lupakan singa, harimau, dan beruang yang tercantum dalam paragraf pertama, penulis berusaha menunjukkan bahwa semut dengan caranya sendiri dapat menjadi lebih ganas daripada hewan-hewan tersebut. Perhatikan pada kalimat berikutnya yang menjelaskan, when it comes to the art of war, army ants are among the most frightening creatures on earth.
ketika berbicara seni berperang, pasukan semut termasuk pasukan yang paling mengerikan di antara pasukan makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa ternyata ada makhluk lain yang most frightening. So, the best answer for number 5 is C. Army ants in their own way can be more fearsome than those animal. Jadi bisa lebih menakutkan daripada binatang-binatang tersebut. Smart students, now question number 6. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks di atas? Tujuan dari teks tersebut tersirat dalam paragraf pertama yang mengemukakan argumen bagaimana jika masalah sesungguhnya adalah sekolah itu sendiri. Nah, dalam paragraf di atas disebutkan, but what if the real problem is school itself? Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teks tersebut adalah mendiskusikan apakah sistem sekolah di Amerika efektif atau tidak dalam mendidik siswa. So, the best answer for number 6 is C. To discuss if the American school system is truly effective to educate children. Untuk mendiskusikan apakah sistem sekolah di Amerika benar-benar efektif untuk mendidik siswanya. Smart students, now question number 7. Which of the following is closest in meaning to the word qualms in paragraph 1? Berikut kata yang mempunyai arti sinonim dengan kata qualms. Perhatikan, remarks artinya statement atau pernyataan. Request artinya permintaan atau demand. Doubt artinya keraguan. Views artinya opinion atau pendapat. Belief artinya trust atau kepercayaan. Nah, kata qualms dalam paragraf di atas mempunyai arti ragu. Maka jawaban yang tepat adalah C. Doubt. Smart students, next question number 8. What is the topic of the text above? Smart students, topik dari teks di atas adalah keraguan terhadap efektivitas sistem sekolah di Amerika. Hal ini terdapat pada kalimat yang menyatakan many parents do have qualms about how well school are performing. Banyak orang tua benar-benar meragukan seberapa baik performa sekolah tersebut. So the best answer is B. Doubts on the effectiveness of American school system. Keraguan akan efektivitas sistem sekolah di Amerika. Now, question number 9. The word altar in the passage is closest in meaning to. Kata altar dalam paragraf di atas mempunyai sinonim kata apa? Correspond itu bersamaan atau berhubungan. Change, berubah atau merubah. Improve, memperbaiki. Manage, mengatur. Coincide, bertepatan. Nah, dalam mengerjakan soal ini berkaitan dengan sinonim, maka kita menggunakan teknik scanning. Langsung mencari kata tersebut dalam paragraf di atas. Nah, kata alter bermakna berubah atau merubah, sehingga sinonim yang tepat adalah change. So, the best answer for number 9 is B. Smart students, now question number 10. From the sentence, songbird have been extensively used as model for imitate vocal learning. In paragraph 1 ya. It can be stated that, dapat disimpulkan bahwa smart students,
Kalimat soal songbird have been extensively used as a model for imitate vocal learning dapat diartikan bahwa burung berkicau telah banyak digunakan sebagai model untuk pembelajaran vokal imitatif. Nah, kata extensively pada kalimat soal itu juga dapat diartikan sebagai sering. Dengan seringnya burung berkicau digunakan, hal ini berarti burung berkicau telah terbukti bagus untuk dijadikan model dalam pembelajaran vokal. Good model of vocal learning. Jadi jawaban yang tepat adalah songbird are good model of vocal learning. So the best answer is A. Next, question number 11. According to the text, which of the following statement is true about the man? Nah, ini termasuk pernyataan statement. Oke, pernyataan it can be expected that future men will be taller. Itu jawaban yang tepat, yang E. Karena sesuai dengan pernyataan, so we may assume that men will continue to grow taller. Ada pada paragraf kalimat ke-7. Sedangkan pernyataan lain adalah salah. Yang A, it takes few decades for men to be taller. Itu salah ya, tidak sesuai dengan paragraf di atas. B, the development of man's brain doesn't affect his physical development. Jadi perkembangan otak manusia tidak berpengaruh pada perkembangan fisik. Jawaban B juga salah, karena berpengaruh ya, ada di paragraf di atas. Modern people are using the full capacity of their brains. Orang modern menggunakan seluruh kapasitas dari otak mereka, itu salah. Karena dalam paragraf di atas disebutkan baru menggunakan sekitar 20%-nya. So the best answer for number 11 is E. It can be expected that future men will be taller. Jadi nanti manusia akan lebih tinggi. Smart students, now question number 12. The word emitted in the passage above means. Nah, untuk membahas pertanyaan ini berkaitan dengan penguasaan kosakata. Dalam hal ini adalah sinonim ya. Oke, kalau kita cari arti dari shade, itu artinya bernaung. Trigger artinya memicu. Produce menghasilkan. Block menghalangi. Reflected mencerminkan. Nah, maka arti yang sesuai dengan kalimat emitted di atas adalah produce atau menghasilkan. So the best answer for number 12 is C. Smart students, next question number 13. Who are responsible for the automation of the blue-green light that may be caused by electronic devices, according to Professor Gringers? Siapa yang bertanggung jawab atas otomatisasi lampu biru hijau yang mungkin disebabkan oleh perangkat elektronik? Menurut Profesor Gringers. Nah, informasi tersebut dapat kita temukan dan kita simpulkan dari kutipan, he said there needed to be more responsibility from 15 manufacturers. And the key is to automate it. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab adalah
manufacturer. The best answer for number 13 is A. Next question, number 14. The main idea of the second paragraph is bla bla bla. Nah, main idea pada paragraf kedua terdapat pada kalimat awal. When we talk of corruption in public life, it covers corruption in politics, state government, central government, business, industry, and so on. Nah, jadi bisa disimpulkan, jawaban yang paling tepat adalah praktek korupsi yang muncul di masyarakat. So, the best answer is A. Corruption practices appears in public. Next question, number 15. The word they in the sentence, they can go to an extent to get money, refers to. Perhatikan kalimatnya. People have grown insatiable appetite for money in them, and they can go to any extent to get money. Subjek kalimat tersebut disebutkan dalam kalimat sebelumnya, yaitu people. Atau kita artikan masyarakat kebanyakan. Maka they refers to society. Karena opsi people tidak terdapat dalam opsi jawabannya. So the best answer for number 15 is A, society. Oke, smart students, demikian tadi pembahasan kita untuk tryout kedua soal bahasa Inggris ujian UTBK masuk perguruan tinggi. Semoga mudah difahami dan kita bisa mengambil manfaatnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.